Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Agus Sayyidar dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas perlawanan sebelum dan sesudah 1800 dengan media pop-up. Ya, perjuangan sebelum 1800 ditandai dengan perang atau perlawanan langsung terhadap kekuasaan bangsa barat dan juga ditandai dengan persaingan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dalam memperebutkan hegemoni di kawasan tersebut. Dalam persiapan tersebut, kerajaan-kerajaan di Indonesia sering melibatkan bangsa barat untuk membantu mengalahkan pesaingnya. Kondisi inilah yang menyebabkan kegagalan dalam mengusir bangsa-bangsa. Yang pertama dalam kerajaan yaitu Kerajaan Demak, yang dipimpin Adipati Unus menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513. Dilatar belakangi dikuasainya Malaka oleh Portugis 1511 mengakibatkan hubungan dagang antara Demak dengan Maluku terputus. Berikut foto Adipati Unus. Kemudian, jalannya perlawanan. Adipati Unus mengirim 100 kapal dengan 10.000 prajurit dipimpin oleh Adipati Unus. Dibantu Palembang dan Aceh dengan pembagian front tempur Demak dari utara, Palembang dari selatan, dan Aceh dari barat. Akhir perlawanan, Portugis mampu mengalahkan Malaka dan memukul pasukan gabungan tersebut. Demak kemudian lebih fokus ke mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Portugis. Kemudian, Fathahillah menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. Dilatar belakangi oleh Perjanjian Pahlawan dengan Portugis yang berisi izin mendirikan benteng dan kerjasama perdagangan 1522 di Sunda Kelapa dan Banten. Hal inilah membuat Sultan Trenggono cemas. Berikut foto Raden Fathahillah. Kemudian, jalannya perlawanan. 1526, Fathahillah memimpin perang ke Sunda Kelapa, kota yang belum pernah berbenteng. Yang kedua, akhir tahun 1526, Francisco de Sá, utusan Portugis, berencana mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Maka terjadilah perang antara Portugis dan Demak, dengan kemenangan di pihak Demak. Sunda Kelapa dirubah namanya menjadi Jayakarta, dan itu terjadi pada 22 Juni tahun 1527. Kemudian akibat kemenangan Demak yaitu disebabkan yang pertama, jalan niaga Islam dari Maluku, Jawa, Aceh dapat diselamatkan. Kemudian kedua, bandar dari Banten hingga Surabaya ada di tangan Demak. Yang ketiga, Pajajaran terisolasi sehingga tidak bisa berhubungan dengan Portugis. Kemudian Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung menyerang Belanda pada tahun 1628. Dilatar belakangi yaitu pertama, Sultan Agung cita-citanya itu ingin menguasai Pulau Jawa. Yang kedua, menentang monopoli VOC Belanda di Pulau Jawa. Yang ketiga, VOC menolak kedaulatan Mataram. Berikut foto dari Sultan Agung. Kemudian, jalannya perlawanan. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan untuk menyerang VOC di Batavia. Yang kedua, ternyata rencana serangan Mataram sudah diketahui oleh VOC. Yang ketiga, sebelum pasukan Mataram datang, VOC telah menghancurkan lumbung-lumbung termasuk makanan. Akhir peperangan, Mataram mengalami kekalahan dan kemudian Mataram dipecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1755 pada masa Raja Amengkurat II. Kemudian Kerajaan Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda pada tahun 1682. Dilatar belakangi yaitu pertama, perbedaan pandangan politik terkait dengan Belanda. Yang kedua, persoalan putra mahkota, haji atau perbaya. Berikut foto Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian, jalannya perlawanan. Pada tahun 1681, Haji mengadakan kudeta, maka Sultan Ageng mengepung istana Surosoan. Dengan bantuan Belanda, Haji diselamatkan dan Haji berbalik melakukan ofensif, sedang Ageng bertahan di benteng Tirtayasa. Yang ketiga, pada tahun 1683, Tirtayasa dapat dikuasai Ageng, meloloskan diri ke selatan tetapi dapat ditawan 1683. Beliau ditawan di Jakarta hingga meninggal pada tahun 1692. Kemudian akhir dari perlawanan, perjanjian Sultan Haji Belanda intinya Banten
kehilangan Cirebon, dan Belanda mendapat monopoli perdagangan di Banten. Kemudian, Kerajaan Makassar yang dipimpin Sultan Hasanuddin melawan Belanda pada tahun 1667. Dilatar belakangi, secara geografis wilayah Makassar menyulikan VOC, Sulawesi, Sumbu, Kalimantan Timur. Yang kedua, Makassar merupakan bandar besar yang menjual rempah ke bangsa Eropa. Berikut foto Sultan Hasanuddin. Kemudian, jalannya perlawanan. Pada tahun 1654 sampai 1655 terjadi perang terbuka tetapi Belanda tidak mampu melumpuhkan Makassar. Yang kedua, setelah mendapat bantuan dari Arupalaka, Spelman dapat menguasai benteng Barombong dan Rombopu pada tahun 1667. Akhir perang, perjanjian menghasilkan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya yaitu VOC monopoli di Makassar. Yang kedua, mendirikan benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar melepaskan daerah jajahannya dan Arapalaka menjadi Raja Bon yang diakui Belanda. Kemudian, Kerajaan Maluku, yaitu yang dipimpin Sultan Babullah versus Portugis pada tahun 1570 sampai 1575. Dilatar belakangi, Portugis membunuh ayah Sultan Babullah yaitu Sultan Hairun. Berikut foto Sultan Babullah. Kemudian, jalannya perlawanan. Yang pertama, benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Yang kedua, Ternate mengirim 5 kora-kora untuk menyerang benteng Portugis di Semenanjung Ley Timor Ambon. Yang ketiga, Tidore yang selama ini bermusuhan dengan Ternate mau bergabung untuk menghancurkan Portugis. Akhir dari perlawanannya, Portugis kalah dan diberi kesempatan untuk meninggalkan Sao Paulo, pindah ke Ambon, dan sebagian ke Maluku pada tahun 1575. Kemudian, perlawanan sesudah 1800. Tidak banyak perbedaan dengan perlawanan sebelum tahun 1800 yang hanya dilakukan secara kedaerahan dan sedikit ditandai dengan persaingan memperebutkan hegemoni antara kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama, di sini ada Kerajaan Tidore yang dipimpin Sultan Nuku pada tahun 1797 sampai 1885. Di latar belakangi, Belanda ikut campur tangan urusan keraton dengan menangkap Sultan Jamaluddin dan Kaicil Badrus dan ditawan di Batavia, kemudian mengangkat penggantinya Gaijira kemudian Paku Alam pada tahun 1780. Kemudian, berikut foto dari Sultan Nuku. Kemudian, jalannya perlawanan. Untuk menghadapi Belanda, dia mengadakan hubungan dengan Inggris untuk meminta bantuan dan dukungan. Dia mengadu domba antara Inggris Belanda. Pada 20 Juni 1801, dia berhasil membebaskan kota Soasiu dari Belanda. Akhirnya Maluku Utara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Maluku. Kemudian akhir perlawanan, diadakan perdamaian antara Tidore dan Ternate. Yang kedua, hubungan dengan Inggris dipelihara dengan Inggris berhasil menguasai Ambon, Ternate. Dan kerajaan yang terakhir, yang kedua, Maluku, yang dipimpin Kapitan Patimura pada tahun 1817. Di latar belakang penindasan yang dilakukan oleh Belanda melalui kerja paksa dan orambai, yaitu menyediakan perahu. Yang kedua, Residen Van den Berg menolak membayar perahu yang dipesan. Berikut foto dari Kapitan Patimura. Kemudian, jalannya perlawanan. Pos Belanda di Porto diserang dan berhasil menawan Residen Van den Berg. Benteng Dorstede berhasil dikuasai Residen dan keluarga dibunuh. Yang kedua, Divide et Impera, beberapa raja dan pendeta dapat diperalat sehingga Saparua beserta benteng Dorstede dapat direbut Belanda. Akhir dari perlawanan tersebut, 16 Desember, Kapitan Patimura, Antoni Ribok, Philip Latumahina, Said, perintah menjalani hukuman gantung. Menyusul
Kemudian Ulu Paha dari Ambon menjalani hukuman tembak. Sekian dari saya, dari pembuat penjelasan dari media pop up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.